Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kita kemudahan untuk bermujalasah di taman-taman surgawi. Sebagaimana Nabi sabdakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surgawi, maka adalah kau mampir atau singgah di situ. Wa mariyadil jannah, ditanya apa itu taman surgawi? Nabi menjawab, hilaqu dzikr, itu halaqah zikir. Zikir seperti yang kita sampaikan adalah termasuk menyebut asma Allah, menyebut atau menerangkan asma-sifat Allah, menyebut hukum-hukum Allah, menyebutkan iman-iman Allah. Itu semua adalah bagian dari zikrullah azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dari kita yang menginspirasi kita untuk terus berbuat kebaikan, dan semoga kita diberi Allah kemudian berjumpa dengan beliau di telaganya, insyaallah bersama beliau masuk ke jannah naim. Juga soal kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mengikuti setia sampai hari kiamat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang 5 makanan hati yang bermanfaat untuk kesehatan hati. Kita dulu telah membahas yang pertama, yaitu zikrullah. Telah makanan hati yang paling penting, yang sangat penting adalah zikrullah azza wa jalla, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan kita telah bahas sekitar puluhan fadilah atau faedah dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah bahas tentang Al-Quranul Karim, bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu yang membacanya, yang memahaminya, yang mungkin bisa menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan mendakwakannya. Dan itulah beberapa kriteria sebagai ahlul Quran. Kemudian kita akan bahas yang berikutnya, itu al-istighfar, yaitu istighfar. Makanan yang berhubungan dengan kita adalah al-istighfar. Jemaah sekalian, apa itu istighfar? Saya bacakan, al-istighfar wa tolabul maghfirah. Kata-kata istighfar itu bermakna minta maghfirah atau minta ampunan bahasa Indonesianya. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarri dzunubi ma'a satriyah. Yang disebut ampunan atau maghfirah adalah wiqayah, penjaga dari buruknya dosa-dosa itu, ma'a satriyah, dengan tetap dengan ditutupi dosa itu. Jadi kalau kita minta ampun pada Allah, itu artinya astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ya Allah, Engkau hilangkan keburukan akibat maksiat ini padaku. Kemudian tutupilah dosa itu, maksudnya begitu ya. Yas anallah ay anallah azza wa jalla yasturu al-abdi wa yafdahu fid dunya. Atau maksudnya Allah Ta'ala itu nanti menutupi hamba dan tidak menampakkan di dunia. Wa yasturu alaihi fil akhirati, dan menutupi juga dosa di akhirat. Fala yafdahu fi arsatiha, dan tidak akan dinampakkan di dalam persidangannya. Wa yamhu anhu uqubata dzunubihi bi fadlihi wa rahmatihi, dan juga dia akan menghapus hukuman dosa-dosa itu dengan karunia dan rahmatnya.
itulah maghfirah. Jadi kalau kita membaca astagfirullahaladzim, ya Allah saya mengampuni ya Allah, itu maksudnya minta agar Allah mengampuni dosa kita, menutupi dosa kita, tidak memberikan efek burukan karena dosa kita, dan menghapus hukuman untuk kita. Itu kita bacanya astagfirullahaladzim, itu maksudnya minta itu ya, minta tidak dihukum, minta dihapus dosanya, bukan hukumannya, ditutupi kesalahan-kesalahannya. Itu adalah bagian dari minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, makanya kalau seorang berbuat dosa itu jangan cerita-cerita, atau juga jangan memberitakan. Sekarang ini banyak acara-acara entertainment itu cerita aib, cerita maksiat. Ini bahaya sekali. Kalau Nabi pernah bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku ini dimaafkan Allah, ilal mujahirin, kecuali siapa? Al mujahirin, orang yang terang-terang berdosa. Jadi berdosa itu kalau masih sembunyi-sembunyi, itu insya Allah sudah mengampuni. Kalau terang-terangan Allah tidak akan mengampuni sampai dia tobat dan taubatan nasuha. Minum khamr di kantor seskamling misalnya, atau yang banyak judi dengan terang-terangan, itu namanya mujahirin, terang-terangan berdosa, itu Allah tidak ampuni. Wabillahi mujaharah, termasuk dia mujaharah itu adalah apa? Ayat dalam berabdu lain dan seorang itu berdosa malam-malam itu. Ini atau kamu Rasulullah kalau berdosa, maka dia setuju Allah akan menutupi dosa itu. Tapi paginya dia cerita kepada orang lain, tadi malam saya saboto nggak mabuk loh. Nah, gitu tadi menceritakan aib yang tidak Allah tutupi. Ini jadi Allah nggak ampuni Rasul ini. Maka ini hati-hati, kecuali untuk mencari solusi. Kalau dari solusi ya itu berarti saya ke Ustaz, Yai ada problem di berdosa, Pak Yai, Ustaz saya itu nyolong, misalnya ya kalau pisangnya kombo ini sudah kan menurut saya gimana tobatnya, dia bingung, dia tanya berarti karena masih kebetulan untuk solusi. Tapi kalau cerita dengan semacam tidak merasa bersalah dan bangga, ini jadi masalah. Ini kalau kita berdosa ditutupi Allah, ya jangan dibuka-buka, kecuali untuk kepentingan. Dan jamaah sekalian, makanya alhamdulillah ya Allah banyak menutupi dosa kita, sehingga di antara kita itu saling memandang kita ini baik. Kalau tahu aslinya mungkin ngeri juga kita ini sama-sama kita. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika orang-orang mengikuti beliau, memuliakan beliau sebagai ulama. Ngapain kalian ikuti saya? Kalau kalian tahu apa yang aku terjadi, kalian akan lari dari saya. Ya. Ini seorang Abdullah bin Mas'ud yang berdiam di orang yang sangat soleh itu begitu. Kita juga bersyukur Allah menutupi kesalahan kita, semoga segera ditutupi di akhirat. Di akhirat siapa yang Allah tutupi? Hamba yang beriman. Jadi nanti ada hisab, itu ada dua kan, hisaban asira, hisaban yasira. Bagaimana hisaban asira? Bagaimana hisaban yasira? Hisaban yang mudah bagaimana itu? Kata Rasulullah SAW, itu seorang hamba beriman di hadapan pada Allah di sidang tertutup, ladil lihat, diingatkan oleh Allah tentang dosa-dosa yang masa lalu. Kamu berbuat ini ya, kamu ini dosa kecil. Dia ingat semuanya, dia ngakui iya ya Allah, iya ya Allah, takut sekali karena dosa-dosa lainnya masih banyak belum sebut Allah. Wah, dia mesti ketawa semua, baru sadar ternyata terang sekali. Memang kita ini kadang-kadang kesadarannya kurang. Misalnya ya, banyak kan seorang bapak atau tidak mungkin ibu banyak ada tergoda sama ibu yang lain, WA anak ngomong sayang
itu kalau ketahuan istri kan malu ya, kalau ketahuan mertuanya malu sekali kan. Ya misalnya nyanyi istri tetangga misalnya kan, ketahuan oleh ibu mertuanya kan mesti malu. Nah, cuma kadang kita nggak sadar, Allah tahu betul dia kita tulis, kita lupa bahwa harus Allah lebih, dia lebih diberi kepada mertua, tapi kita ini gampang lupa, manusia kan gampang lupa, sehingga kita kadang merasa malu pada manusia, tapi nggak malu sama Allah. Ini memang harus kita bangun. Terus kita sadar diri kita, karena jiwa kita ini jiwa yang mudah digoda oleh syaitan, ya harus kita sering mengingat kebenaran ini. Dan kembali, jadi ketika disidang kepentingan kafir takut, kemudian Allah berfirman, qad satartuka dulu bagi dunia. Dulu dosa-dosa di dunia telah saya tutupi, gak ada yang tahu. Dosa, jadi kan saya selama 3 hari ini kira-kira punya dosa nggak? Kalau dihitung banyak, tapi alhamdulillah ini kan dosa rasanya nggak tahu kan? Allah tutupi. Sebenarnya saya sudah berusaha jadikan alhamdulillah Allah tutupi. Tinggal kita tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar yang banyak. Itu yang tutupi Allah. Nah, dulu dosa saya tutupi di dunia. Biasanya orang yang dosanya bukan sudah parah berkali-kali biasanya, dan tobat kumat terus akhirnya ketahuan gitu. Tapi kalau sekali-kali itu tobat biasanya ditutup. Wa ghafartuka ya, hari ini dosamu aku ampuni. Itulah hisabai yasira. Meskipun punya dosa tapi asal imannya bagus, dan di dunia dia berusaha untuk terus tobat pada Allah, insya Allah mendapatkan kemudian di akhirat. Selain sudah ditutupi di dunia, sudah ditutupi di akhirat. Juga wayakuan uqubah, tidak disiksa. Yang paling penting sudah ada Allah menghapus siksa bagi orang-orang yang bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang istighfar. Dalam Quran perintahnya cukup banyak, diantaranya dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Perintahnya fi'il amr. Wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Ini fi'il amr berarti menunjukkan apa? Wajib. Kalian harus istighfar pada Allah. Allah itu Ghafur, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita masih ingat betapa Allah ini sangat pengampun dan gembira dengan taubat hamba. Sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dituliskan bahwa ada seorang hamba yang sedang musafir, naik onta atau kuda, bawa barang lengkap. Di tengah jalan istirahat, dia turun kuda atau onta, tiba-tiba ontanya belanja bersama perbekalannya. Dia lari ngejar ke sana kemari, muter-muter nggak ketemu, sampai tenaganya habis, tinggal lemes, tertidur, nunggu kematian pikirin. Melek, belum mati, merem lagi, lemes ya nggak makan nggak minum, ya luar biasa ini. Ternyata makan minum itu nikmat yang sangat besar. Saya baru sadar bahwa nikmat yang besar di antara nikmat makan minum dan aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu nikmat yang sangat besar sekali ternyata. Kita lihat kalau apa nikmat yang bisa makan di gas-gas di Gaza sampai pakai kota saya meninggal karena kelaparan. Kita bisa makan itu nikmat. Aman, masya Allah, itu sudah nikmat sekali. Saya baru lebih sadar itu ketika saya dulu pernah menemani para dokter ke Suriah, ke Turki. Saya jadi penerjemah untuk mengobati orang-orang rakyat, ya masyarakat umum. Mereka bisa bahasa Arab, dokter bisa bahasa Indonesia, maka saya menjadi perantara untuk ngobrol. Tapi ternyata perang itu kadang-kadang nggak
nggak ingat lagi etika. Harusnya masak itu nggak boleh dibom, tapi itu tiap jam 9 sampai jam 10 itu harus ngumpet di lantai dasar, karena bomnya itu kuat rame. Bomnya bukan bom sak kepol, bomnya sak dream, isinya peledak. Ini kalau jadi gedung 3 lantai langsung remuk sampai bawah ya. Alhamdulillah duel sampai kocok pecah, duel sampai ada saya di Sunda itu ada akhwat yang cuma saya sedikit kepala itu sampai langsung keluar. Pak dokter pasti tolong ini ditaruhin, saya taruhin jangan kepalanya wangi bapak semaput kata Pak dokter. Saya nggak termasuk nggak ahli gitu, kalau supaya udah keluar darah saya taruhin sampai meninggal. Cuma kena serpihan dikit atas kepala. Kalau kena belum ya remuk nggak kelihatan apa-apa. Saya ya Allah. Jadi kalau sulit ada pesawat itu bukan kayak di Indonesia, pesawat kayak yang di mana ya? Sana benar sana ya. Kayak bandara ada bisa. Lah ini ngumpet kan apa itu? Kalau nggak ngumpet bom. Belum lagi kalau pagi ya kan kadang kita keliling kampung-kampung gitu. Sorenya kan pulang. Tempat saya tinggal itu seperti tahun tapi lebih curam lagi, jadi kanan kiri itu juga jalan, cuma malam tanpa lampu, nyetirnya tuh 100 ke atas. Wah jadi mandir kayak leher yang sebelah piye, ngeri sekali. Saya ngomong sama sopir orang asli sana, kalau saya ini mas maju kencang ini jalannya curam sekali, Ustaz tenang saja. Kalau saya dulu nggak kenal Ustaz, saya pakai Abu Syafiq, dia tahunya saya relawan datang kok. Sengaja saya tidak cerita kalau saya Ustaz. Mereka ceramah terus saya kalau kayaknya relawan. Akhirnya terus kalau saya nggak ngebut ikut di ujung sana itu musuh. Kita diumumin seperti di rudah ya semua tanpa lampu. Ya Allah. Baru setelah itu pun malam ini kok enak pun ada listrik gini. Udah yang dingin karena saya beli itu min 6 derajat Celcius dinginnya. Jadi saya paling mandi setiap Jumat aja karena kepaksa dingin ya ke pasar Jumatan, sepekan sekali mandi. Berarti nggak berani dingin sekali. Ya malam gelap, pagi gelap, malam saya sebentar. Saya balik ke Indonesia sebulan kurang dikit sana. Saya dipulangkan, sudah selesai misinya, pulang sampai Indonesia. Ya Allah, nikmatnya Indonesia aman lah. Meski pelatih wes semangat sedinomi kalau lagi zaman saya kecil lauknya singkong, sekarang lauknya masya Allah paling saya alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa yang kita bersyukuri, nikmat kemerdekaan itu nikmat yang luar biasa yang kita syukuri karena ini karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sekalian. Jadi tadi cerita kembali ke orang yang tadi kelaparan tadi, tiba-tiba saat dia melek dikit, ontanya di depan matanya, lengkap dengan perbekalan makanannya, maka dia langsung menghibur tenaga, loncat ke girangan dan berkata, Ya Allah, Anta abdi ana rabbuk. Ya Allah, sayalah Tuhanmu, engkaulah hambaku. Kebalik ngomongnya. Harusnya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Alhamdulillah ya Allah, maunya begitu. Saya senangnya kewalik-walik ngomongnya. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ini juga kalau dari sisi hukum fikih, orang itu kalau tersalah nggak sengaja berarti nggak kena dosa. Tapi kalau sengaja, dia nggak sengaja. Begitulah akhirnya kalau Nabi memberikan komentar, demi Allah, Allah lebih bergembira ketika ada hamba yang bertobat, lebih gembiranya orang ini ketika mendapatkan onta yang kembali. Masya Allah. Jadi oleh karena itu kita jangan pernah bersulit istighfar. Duh, malu sama Allah. Terus istighfar, dosa benar. Istighfar ya memang begitulah manusia. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah. Kalian selalu berdosa siang dan malam. Wa na'khudhu dzunuba jami'an, dan aku Allah akan mengampuni semua dosa. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh bosan istighfar terus.
Bahkan ini mestinya istighfar program nasional. Tiap RT harus ada program istighfar. Kalau pengen negaranya aman. Ya karena memang maka Allah yu'adzibu wa anta fihim wa maka Allah yastaghfirun. Allah tidak akan nyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di kalangan mereka, dan Allah tidak akan nyiksa mereka selama mereka beristighfar pada Allah. Jadi mestinya kalau pengen negaranya aman, program pertama apa? Istighfar. Nanti kalau ada kesempatan kalau siapa ya? Pak Prabowo karena ketemu bisa. Ini programnya bina amal Pak, istighfar. Semua rakyat dihasut istighfar 100 kali per hari. Ya. Begitu pula Allah memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Surah Al-Imran ayat 11. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang beramal jahat, jelek atau menzalimi dirinya lalu beristighfar pada Allah, dia akan dapati Allah sama pengampun dan Maha Penyayang. Itulah Allah Ta'ala yang punya sifat Maha Pengampun. Kita bersyukur, kita yang lemah banyak dosa, tapi punya Allah yang Maha Pengampun. Kemudian istighfar ini kan terkait dengan taubat. Istighfar, taubat itu ada 3 syarat, 5 ya taubat. Atau ada yang mengatakan 5. Kalau dalam kitabnya Imam Nawawi disebut 3 ini yang pokok. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menambah jadi 5. Syarat taubat 5. Yang pertama al-ikhlasu. Taubatnya ikhlas bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan manusia, karena Allah. Ikhlas. Yang kedua an-nadam. An-nadam itu apa? Menyesal. Beristighfar tapi gak nyesel, ini belum tobat. Kemudian yang ketiga al-iqla'u anil dzunub. Yang ketiga meninggalkan dosa-dosa itu. Taubat itu ikhlas, nyesel, meninggalkan dosa itu. Kalau istighfar taubat tapi artinya wah kita ya merasa tinggal ini berarti belum taubat. Yang keempat al-azmu ala ya'uda, bertekad tidak mengulangi dosa. Bertekad. Tapi gimana tekad? Saya takut mah. Karena kalah dengan syahwat. Tekad lagi, pokoknya saat tobat bertekad. Nanti jatuh lagi, tobat lagi terus. Sebenarnya tidak ada yang memainkan, memang lalai gitu. Karena mau ya Allah mau pengampun. Alhamdulillah Allah mau pengampun. Kalau tidak mau gitu ya. Kalau kayak di pondok sekali, 2, yang terakhir 3 kali keluar gitu ya. Kalau Allah seperti itu sistemnya, kita dikeluarkan di bumi Allah sering berbuat dosa. Alhamdulillah Allah Maha Pengampun. Yang kelima, qabla fawatil awan, sebelum habis waktunya. Kapan tobat habis waktunya? Pertama, ketikanya sudah yughir di apa namanya, tentukan. Innallaha yaqbalu abdi ma lam yughir. Allah menerima tobat hamba selama belum sampai tentukan. Yang kedua, ketika tulu syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat, itu juga tidak lagi diterima Allah. Maka kita istighfar tobat terus selama belum waktu habis untuk bertobat dan perbanyak istighfar. Jamaah sekalian, tobat atau ucapan istighfar yang paling afdal lah yang dimulai dengan fana atau pujian kepada Allah. Makanya
Nabi bersabda, sayyidul istighfari ayyakul abdu. Tuannya istighfar itu kalau berkata, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Ini semacam ujian, ya Allah, engkau lah Rabbku, tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian telah menciptakanku, akulah hambamu dan aku terhadap janji-janji kepadamu saya berusaha untuk melaksanakan sekuat daya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu laka bi ni'matika 'alayya, saya mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan saya mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis ini kita tahu kalau kita baca dengan muqinan bihi, muqinan bihi, yakin, maka kalau dibaca malam, kalau sampai meninggal dia masuk surga. Dibaca pagi, kalau meninggal dia masuk surga. Dan syarat apa? Muqinan bihi, yakin. Jemaah sekalian, semoga kita semua sudah membiasakan membaca sayyidul istighfar. Kemudian ada juga doa istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, alimni doa. Ya Rasulullah, ajari aku doa, ad'u bi fi sholati, agar aku berdoa kepada Allah dalam sholatku, dalam sujud. Qala qul, beliau bersabda, katakan Abu Bakar, Allahumma inni dzalamu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diri dengan dzulum yang besar, dan tidak bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, sayangi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa dari Rasulullah kepada sahabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagi doa yang spesial yang perlu kita tiru dengan sujud, sholat tahajud, sampai sujud, selamat subhana rabbil a'la bihamdi rabbil a'la. Terus baca Allahumma inni dzalamu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon nanti diwaca bangsa ya kan, paling tidak pernah maca seperti langsung hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Riwayat. Ya, nanti bisa dicari di sebar grup. Ini juga saya pikir kepandiannya apa? Minta ampun pada Allah. Kalau kita merasa punya banyak dosa, ini sangat tepat untuk kita baca. Karena ini spesial untuk sahabat Nabi mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian diajarkan kepada kita. Ini doa Nabi berikan doa yang penting ya sudah. Ini doa untuk minta ampun. Jamaah sekalian, kalau paling tidak ya baca Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau kita sibuk Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sibuk deh Astaghfirullah. Kayak itu ya.
ya, tapi kan semakin lengkap semakin bagus. Nah, Nabi kita sendiri itu mengaku innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku ini terasa ada kabutnya. Nabi bersabda demikian, innahu la yughanu ala qalbi. Jamaah sekalian, Nabi itu berdosa enggak? Enggak ya, maksum. Nabi kan sifatnya maksum, terjaga dari dosa. Tapi kok beliau mengatakan hatiku berkabut? Gimana ini? Para ulama dengan syarah, maksudnya berkabut itu adalah karena Nabi ini saking peka sekali kepada masalah hati. Beliau ketika mungkin sedang sibuk ngurusi manusia, banyak tamu, banyak apa itu, agak mengurangi tensi zikirnya pada Allah. Itu sudah terasa bagi beliau enggak yang kurang gitu beliau. Maksudnya begitu ya, bukan sampai berdosa. Saya sendirinya cuma bukan nabi ya, cuma manusia biasa ngurusi pohon aja sering itu ngamal-ngamal tuh tertunda karena ya itu karena banyak tamu. Saya punya pengen subuh itu seperti ngaji, apalagi mau cakap di masyarakat sini ya dimana assalamualaikum ditemui ngobrol jam 6 datang lagi jam 7 akhirnya sudah ngaji dengan saya kerja itu mulai saya jadi apalagi Rasulullah sangat sibuk yang banyak tamu di mana-mana, mungkin ada waktu yang berkurang dari jatah-jatah berpikir. Beliau sampai beliau peka sekali dengan ini oleh bukan lebih. Nah, untuk menghilangkan kabut karena mungkin kurang zikirnya standar tinggi, kurang sedikit itu beliau kemudian luar inilah Rasulullah beliau menyatakan bahwa maka aku beristighfar kepada Allah sehari itu 100 kali. Ini orang yang punya dosa istighfarnya 100 kali. Maka kalau kita ya minimal ya butuh bodoh. Ini soalnya lebih bagus karena kita ahli berbuat maksiat masalahnya. Saya berbuat dosa berkali kali, saya berbuat dosa kesalahan. Dan ini juga dibiasakan oleh para ulama-ulama. Baik, kemudian kita baca sebuah hadis tentang istighfar. Hadis qudsi, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, juga oleh Imam Darimi. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya benar Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, tidaklah engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali, maka apakah ampun dosamu yang ada padamu, saya kepedulikan seberapa banyak dosamu, saya ampuni. Asal kamu punya suka berdoa, suka minta, berharap kepada Allah SWT. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka inada samai, wahai Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, tsumastaghfartani ghafartu laka, lalu engkau mau minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampun untukmu. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khadaya, wahai Adam, sekiranya kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tsumma laqaitani la tusyrik bi syai'a, lalu kau bertemu denganku dengan tidak menyekutukanku dan suatu pun, la taituka bi qurabiyya maghfiratan, aku akan datang sepenuh bumi juga ampunan. Ini hadis yang membuat kita tidak putus asa ya, untuk bertobat istighfar kepada Allah seberapa pun besarnya dosa-dosa kita gitu. Jadi hadis yang mulia ini berarti apa? Tidak hanya kita banyak berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah, tidak kemudian merasa putus asa dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidaklah banyak betul-betul istighfar berapapun dosa kita. Kemudian yang ketiga,
waspadai kesyirikan, karena tobat dan ampunan Allah itu diberi pada orang yang ahlu tauhid. Malah tusyrik bi syai'an, tadi selama itu nggak menyekutukan aku dan suami. Kalau sudah menyekutukan maka ya tidak akan dapat ampunan. Makanya sebaik Abu Thalib dalam bermuamalah Rasulullah, dalam bermuamalah manusia, itu akhirnya nggak tertolong karena apa? Nggak tertolong sosoknya karena syirik, itu masalahnya. Baik, jam sekarang itu secara singkat, kemudian kita akan coba bacakan beberapa buah istighfar yang saya berikan di makalah lain sebagai tambahan. Buah istighfar ya, tentunya buah pertama adalah diampuninya dosa, diampuni tadi, ditutupi dosanya, dihilangkan hukumannya ya, dan keburukan dosa itu bagi yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Kemudian juga meraih rezeki dan keberkahan. Kita tahu dalam surat Nuh ya, ayat 10-12 disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Minta kepada Allah, Allah pengampun. Kalau kau minta kepada Allah, istighfar kepada Allah, kepada Allah, maka duniamu akan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan di langit air hujan yang deras. Ya, semoga aja meskipun kemarau Allah kirim hujan pastinya. Ya, terus semoga tanda-tanda banyak yang istighfar. Karena di antara faedah istighfar itu hujannya Allah deras, Allah kasih hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah kasih juga untuk kalian apa? Amwal, harta benda. Banin, anak-anak. Ya. Memang hari ini mungkin orang merasa punya anak banyak itu berat Pak ya. Tapi dalam agama kita memang ada surat untuk punya anak banyak. Sampai Nabi sabda, tazawwaju al-wadud al-walud, nikailah wanita yang pecinta dan punya banyak anak. Begitu pula, wa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku membanggakan kalian di umat yang lain dari kiamat karena jumlah kalian yang banyak. Ya, sekarang mungkin banyak yang males sih Pak punya anak banyak. Anak saya itu di pondok masih anak yang pertengahan, agak banyak banget. Saya pernah menjaga anak itu berapa ya? 4 mungkin. Terus diloroi orang yang jalan, Mas, kok anakku kabeh? Kayak asik banget. Begini, ya Allah. Dia merasa aneh. Padahal kalau kita merasa sahabat, anaknya bukan yang 4, ada yang 22, 30 gitu. Anak-anak para sahabat itu banyak sekali. Kalau si Malik itu 7 sampai 100 tuh berapa gitu. Jadi luar biasa. Ya, yang penting inilah, jangan sampai minimal aja nyemoni wong sing di anak oke. Dan rapat dan oke ya aja nyala-nyala di anak oke. Nek dina oke wong sore, wong sing urip ki Allah kan bapak. Ya. Selain itu apa diberi Allah tadi apa? Harta benda. Jadi anaknya banyak, ternyata juga banyak. Dan orang dulu harta banyak, katanya ayah saya kemarin dengerin ceramahnya Sa'adidah itu, katanya Abdul bin Auf radhiyallahu anhu itu meninggalkan harta 72 triliun. Sawah bukan. Jadi dengan tidak kayak suge ya, rapopo. Wong sahabat juga suge kayak pun 72 triliun. Ya, akhirnya bisa berbuat banyak kalau beriman ya. Kadang-kadang kita ini kan memaknai dunia kalau terlalu zuhud kayak menjadi soal di dunia kemampuan macam itu juga dibutuhkan untuk meraih akhirat. Itu yang segala renungkan. Kemudian kebun-kebun dan sungai-sungai ya juga akan menghilangkan
rezeki. Man lazimal istighfar, kata Nabi dalam hadis dari Abu Dawud, siapa yang melazimi istighfar, dalam riwayat man aktsara, siapa perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah berikan pada ini setiap kesulitan dan keluar. Wa min kulli hammin faraja, di kesedihan ada kegembiraan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezeki padanya dengan arah yang tidak disangka. Jadi kalau pengen uripe kepenak, itu langkah syar'inya apa? Memperbanyak istighfar. Jadi kan gampang Pak ya, tapi ini orang setinaknya ya lali. Ya, aku juga gitu ya. Ini mah harus dilatih, kita harus melatih untuk proses dari Allah mudah banyak urusan. Di masa-masa sulit kalau Allah mudah gampang aja. Tidak mesti kalau sulit jadi sulit semua enggak. Saya kemarin teringat ngobrol sama Ustaz Abu Fatihah, tetangga saya. Mungkin nanti kenal dengan Abu Fatihah ya. Itu justru beliau ketika musim Covid kan banyak ekonomi sulit Pak ya, sehingga dodol di repot. Tapi bagi orang Kendal ini tidak, beliau malah untuk duit miliaran. Gara-gara apa? Covid. Karena jualan apa itu Pak? Minyak kayu putih itu. Jadi orang saya ngerokok, kalau sih resah Allah kasih. Jadi sebelum kalau mudah gitu. Malah yang lainnya pusing, yang satu malah duitnya banyak karena gara-gara Covid. Ya, itu caranya. Kemudian banyak ada beberapa ujian tadi ya. Yang pasti juga aman dari siksaan Allah tadi. Bahwa Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka kaum itu selama mereka beristighfar. Maka kalau ada satu orang kena siksa itu berarti apa? Saya maksiat oke ya, kesurangan gitu. Saya kayaknya kena apa? Selama mereka kebaikan ahli soleh dan muslim, insya Allah. Makanya ini kita sudah nggak boleh cuek kepada sekitar kita ya. Kita harus berusaha bagaimana sekitar kita, RT kita, RW kita, desa kita, calon kita, terusnya itu betul-betul banyak yang ahlul khair. Karena memang ini sejak dulu itu permusuhan antara khair dan syar ini terjadi sejak zaman dulu gitu. Misalnya sejak zaman Sunan Ampel itu sudah perang kepada 5 hal sekarang kita perangi. Maka Sunan Ampel kenal dengan Moh Limo, bukan Moh Limo ya, Moh Limo. Tidak mau yang 5 hal itu apa? Ada pantun, madat, main, maling, sisinya apa? Madem, mendem, oh ya mendem ya. Itu mau Sunan Ampel sudah perang pada 5 hal sampai sekarang masih kita lawan. Judul sekarang tentunya apa tadi? Judi apa? Bahasa apa? Main ya, mainnya sekarang katanya berapa? 3 triliun itu masuk ke uang perjudian. Akhirnya ekonomi kita melemah kan, jadi kesedot ke dunia judi. Orang miskin tukang becak, jadi main toko rogi, ambil duit kalau judi. Jadi akhirnya kacau. Maling sampai sekarang tambah gede maling. Di korupsi kan karena di sini maling kan mau apa? Sekarang malingin duit ratusan triliun. Ini problem yang terjadi sekarang. Nah, ini maka harus berusaha semakin kita lakukan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kemarin saya pas ketemu pengurus Muhammadiyah, beliau menasihati, beliau berikan masukan, kami ini gerakannya amal ma'ruf nahi munkar, amal ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Jadi itu apa juga, tidak mesti dengan munkar dengan cara yang munkar, tapi
nahi mungkar dengan cara yang termasuk mestinya jamaah masjid ini juga punya lobby yang kuat kepada pemegang kekuasaan supaya tidak perlu demo tapi malah mau jago. Kadang-kadang jago itu lebih berhasil daripada demo-demo depan misalnya kepala desa buyak-buyak kan jadi marah gitu kan. Tapi kalau datengin gak tewak gak ngobrol kayak malah dia pakai marah itu bisa juga namanya lobby. Maka kan orang-orang Amerika orang Yahudi itu kekuatannya apa? Lobby. Sehingga Amerika segitu gede jadi lobbynya Yahudi makanya jadi anak buahnya malu sama Yahudi kan kekuatan lobby. Nah, ada ustaz kita yang menyangka orang Islam ini lemah lobby deh. Nah, enggak penting untuk mempengaruhi orang-orang yang punya kekuasaan itu. Ini mungkin yang perlu juga kita bangun ya dari kecil, dari istilahnya kalau kita punya RT, punya RW, punya lurah itu kita lobby supaya kebijakan nanti membilang kepada kebaikan. Contohnya 17 Agustus ini 17 Agustus ini kalau nggak punya lobby kok cuma loranti Agustusan dengan orang puji orang bilang goyang-goyang mereka ngamuk gitu ya. Tapi kalau punya lobby kan bisa gitu ya. Alhamdulillah di RT kami ini nyaman sekali karena PRT-nya sedang ngaji. Tidak kata nih di sini pengajian saya mau cokoran bambang mau ketemu 5 tahun mau ngapal soal Al-Mulk biasanya kan kalau di mana kan cantum cilik ditampil ini tahun lalu ditampilkan bambang mau ketemu 10 tahun ngapal Al-Mulk kemudian isi kaji kan lomba-lomba juga lomba-lomba yang tidak melanggar syar'i yang baik itu karena ada lobby-lobby dan orang yang baik ini yang perlu dilakukan supaya negeri kita yang Allah karuniakan kenikmatan aman, tentram, kekayaan ini terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang dimiliki kita ini yang dibangun dengan darah mata umat Islam, maka kita juga harus terus melanjutkan dalam rangka taat kepada Allah taala dan menjadi bangsa negeri ini sebaik-baiknya agar jadi bangsa yang ibadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya kesempurnaan itu milik Allah, kita berusaha, yang penting berusaha hasilnya kayak apa. Maka saya sudah cenderung sekarang ini tidak suka caci makian karena memang itu tidak menyelesaikan masalah. Justru harusnya saling menguatkan bersatu untuk kebaikan umat Islam di negeri ini atau bangsa ini. Karena bangsa ini kalau baik saya ngerasain paling oke siapa? Umat Islam. Masa kalau baik saya ngerasain paling baik bangsa ini semuanya jadi baik. Maka ini perlu kita terus berusaha untuk berhusnudzon, berdoa optimis, jangan pesimis akan rusak kabeh kiamat harus ngape hancur dunia ini malah seudahnya tinggi nanti Allah berikan yang begitu. Wallahu a'lam. Demikian jangan sekalian kita bahas tentang istighfar, nanti insya Allah lanjutkan di kedepannya dengan doa dan sholawat Nabi insya Allah. Di situ ada satu doa, 4 sholawat Nabi untuk makanan hati kita. Sebelum saya akhiri, saya mau menjawab sesuatu untuk Pak. Istighfar waktu sahur ayat 15 sudah wabil ashari hum yastaghfirun, itu Pak ya. Juga ada wal mustaghfirina bil ashar, surat Ali Imran ayat 17. Jadi ada beberapa ayat di antaranya yang di sini wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur, itu Ali Imran ayat 17. Yang lain? Ini PR bersama Pak, ini PR saya dengan jenengan. Mari kita buka, besok kita mencoba istighfar 100 kali, kita lazimkan ngajak istrinya untuk saling mengingatkan mau sering rostino. Karena itu kalau nggak dilatih kadang-kadang lali itu jadi amal kita sehingga nanti kita kena hadis toba. Apa toba itu? Beruntung sekali toba liman karena fi sahifati istighfar kathir, orang yang lembaran catatan
kita berusaha untuk melatih kita bisa istighfar minimal 100 kali. Alhamdulillah, amin. Akhirnya doa kafaratul majlis.